A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Senang banget buat semua para istri-istri dan juga para suami-suami yang senang banget ngejagain istrinya atau senang banget ngejagain suaminya, bahkan berlebihan. Hari ini kita akan bahas adalah dari sisi suami dulu ya Bu ya. Suamiku overprotective. Mana tepuk tangannya Bu? Waduh, Masya Allah. Bu, saya mau nanya Bu. Mau tanya satu orang nih, yang dulunya pernah muda, yang ini dulu yang tengah deh, yang di tengah. Ibu nama siapa Ibu? Haja Maryam Latukonsina. Haja Maryam Latukonsina. Ibu saya mau tanya, punten dulu waktu masih ada suami, ya, suaminya cemburuan gak Bu? Enggak cemburu Pak. Ibu mau pergi kemana aja enak ya Bu ya, bebas. Ibu Maryam terima kasih banyak, Masya Allah ini luar biasa ya. Tapi kadang-kadang gitu ya memang, ada orang yang senang diperhatiin. Semua pasti ibu-ibu senang diperhatiin. Tapi kalau diperhatiin secara berlebihan akhirnya jadi kesel, jadi sebel. Tapi gini kita lihat dulu nih permasalahannya. Di tema kita hari ini yang pertama kita minta dibahas oleh Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mau izin Ustadz? Ya. Kaget saya. Ustadz Maulana, sebenarnya gini Pak Ustadz. Kan saya kan cowok nih Pak Ustadz nih. Saya suka. Siapa yang bilang cewek? Enggak kan, saya kan sebagai suami suka pengen tahu aja kalau istri pergi. Dulu buat Fadli luar biasa. Iya. Sebenarnya fitrah nggak sih? Enggak. Sebelum dibahas ini, saya salut sama Fadli. Fadli itu sangat sayang sama istrinya. Amin. Sangat overprotective. Enggak overprotective juga, protektif aja. Iya protektif. Kenapa? Tahu nggak? Ibu Fadli tahu di mana posisi istrinya. Pakai handphonenya. Ustaz, tapi begini, fitrah nggak sih kalau sebagai laki-laki itu kita itu overprotective terhadap pasangan kita? Silakan Ustaz, mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah. Seluruh sekalian alam dan yang namanya manusia pasti ada namanya tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini yang mendasari manusia itu senantiasa selalu memperhatikan atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kenapa ada suami overprotective? Kenapa? Tahu kenapa? Karena di situ ada bentuk sayang di situ. Sayang kalau istrinya nanti ada apa-apa. Mama nggak apa-apa, jalan sendiri. Nanti mama hilang. Nanti aku... Makanya suami-suami itu, banyak suami yang memegang tangan istrinya kalau lagi di mall. Supaya istrinya tidak belanja. Sebenarnya bukan sayang. Pertanyaannya, boleh gak? Wajar gak? Jawabannya wajar. Karena bentuk sayangnya suami terhadap istrinya. Takut nanti ada apa-apa yang terjadi atas istrinya. Ketika ijab kabul saya terima nikahnya. Itu bertanda dia harus tanggung jawab kepada istrinya. Mana tepuk tangannya ini? Ibu-ibu sudah dibela-bela. Ibu waktu dilamar pakai mahar apa Bu? Pakai mahar emas. Emas. Tepuk tangan dulu. Wanita itu dihargai dengan emas. Sebaik-baik mahar adalah emas. Emasnya, maharnya 1 truk sendal. Walaupun 1 gram, yang penting emas. Karena wanita itu dinilai. Kemudian yang kedua, takut kehilangan. Takut kehilangan itu yang menyebabkan banyak suami tanya-tanya, di mana sayang? Posisi di mana? Sudah makan? Jangan kebalik waktu pacaran. Udah makan sayang? Makan sana kau. Kalau sudah nikah. Mau makan tidak mau kan terserah. Tidak boleh kalau sudah punya 3 anak. Oh itu bukan pengalaman pribadi berarti? Bukan. Kalau 4 anak baru pengalaman pribadi Pak Ustaz.
Yang ketiga, merasa memiliki. Orang yang merasa memiliki pasti akan menjaga barangnya. Dia jaga. Aduh ya Allah, saya tuh terserang sangat sayang banget sama istriku. Di mana istriku berada, selalu siapa yang temani, siapa yang jagain, kau baik-baik saja di sana. Istri saya lagi nonton ini. Dan yang keempat, ada namanya tanggung jawab. Karena tanggung jawab ini bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kalau Anda overprotective, lebih bagus kalau overprotective-nya itu, ya Allah. Susah banget sebenarnya. Lebih bagus kalau overprotective-nya itu ada salatnya. Sudah salat sayang. Allah sangat memuliakan, meridai orang-orang yang membangunkan istrinya untuk salat. Begitu pula sebaliknya. Itu hebat itu. Karena ada tanggung jawab di dunia wal akhirat. Kadangkala hati-hati buat suami dimanapun berada. Kalau istri tidak salat, suami tanggung jawab. Oh gitu? Iya. Kalau suami tidak salat, istri tidak tanggung jawab. Kenapa begitu? Enak aja istrinya. Karena suami yang tanggung jawab. Oh iya benar juga. Tapi jadi kalau kita bicara masalah tentang fitrah, kalau laki-laki itu lebih overprotective kepada istri itu fitrah sebenarnya Pak Ustadz, Sebenarnya ya? fitrah karena wajar laki-laki itu Overprotective. Itu? Karena niatnya untuk melindungi. niatnya untuk melindungi sebagai tanggung jawab. Oh Masya Allah. Sebagai amanah, sebagai Betul. bentuk kasih sayang. Jadi di sini wajar. Tapi hati-hati tanda kutip. Apa tuh? Yang Jangan namanya berlebihan. over pasti jelek. Jadi harusnya Protektif protektif boleh. aja, jangan sampai over. Jangan sampai Masya Allah. over durasi. Oh iya Bukan benar-benar. Makasih banyak Pak Ustadz. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana dong. Masya Allah. Luar biasa ya. Ternyata memang sebagai laki-laki ini kita harus punya kecemburuan. Punya kepedulian terhadap istri kita. Jangan sampai dilepas begitu aja. Bahaya nanti. Karena semuanya suaminya yang bertanggung jawab. Oke. Hari ini kita kedatangan ya alhamdulillah. Bintang tamu kita ini pemain film. Pemain sinetron. Sempat membintangi film almarhum. Dulu ada Ustadz Jeffrey ya Bu ya. Ingat gak Bu? Di sebelah kanan saya nih ada bintang tamunya, di sini ada Alfi Afandi. Tepuk tangan dulu dong Bu. Aduh bro. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi Wih, suaranya mirip banget bro. Luar biasa. Airnya kurang bro. Airnya kurang. Tapi kesibukan apa nih sekarang nih Vi? Lagi ada sinetron. Terus rutinitas hari-hari juga majelis taklim. Oke. Terus kemudian juga sama travel umroh. Masya Allah, luar biasa, banyak banget usahanya dia. Berarti kita bisa ditraktir Oh umroh. iya dong. benar, Amin. insya Allah, Ya Rabb. amin. Amin. Amin, ya Allah. Amin. Vi, Ya. kalau gue pengen tahu nih, kalau lu sendiri tipikal suami yang overprotective gak sama istri? Kebetulan gue tipikal orang yang pertengahan. Kita dibilang Zan, khairul umur awsatuha. Sebagai permasalahan adalah pertengahan. Gak terlalu mengprotektif, tadi bilang overprotective, gak terlalu lepas. Jadi Oke. biasa aja. Umatan wasatan Malah jadinya ya? adayus. Iya. Aram masuk surga laki-laki yang memiliki sifat adayus. Oh, Benar. Apa oke. itu tidak ada perhatian sama istri. Betul. Mau kemana terserah. Tidak Nah. boleh begitu. Tapi kan Harus suka- ditanya juga itu di mana suami istrinya Kaget pergi. Pak. Oh, satu menit Saya- aja. saya kaget ini. Saya baru datang loh ini. Tapi gini, satu lagi pertanyaannya. Kalau misal seandainya istri, kadang-kadang gini, mungkin suaminya nggak overprotective ya Bu ya. Tapi istrinya yang sebentar-sebentar suami diteleponin terus, suami lagi meeting, Pak lagi ngapain? Lagi meeting, udah tahu nih. 5 menit kemudian telepon lagi, Pak lagi ngapain? Masih meeting mah. 5 menit kemudian lagi telepon lagi. Nah itu gitu nggak istri? Nggak ya? Kebetulan Itu istri Patri lagi itu curhat. Lagi curhat ya? Itu Patri lagi curhat. curahan hati. Iya, jadi tahu dia curhat dia. Kalau dia lagi meeting, rapat, ada telepon istri lagi. Kalau gimana Alfi, gimana? Kebetulan istri enggak gitu juga. Jadi dia taunya, Bi di mana? Oh lagi acara, lagi pengajian. Oh ya sudah. Nanti sekitar 2 jam 3 jam kemudian mau nelfon lagi. Bi di mana? Udah makan belum? Jadi dia enggak gitu. Enggak jadi- terlalu overprotective. Jadi saling percaya, kalau seandainya pergi perlu izin nggak? Maksudnya Oh, apa izin. saling percaya aja sama istri? Harus izin. Harus izin. Harus izin. Kalau seandainya istri pergi kemana gitu, atau mungkin lo sendiri Vi yang lagi pergi kemana tuh tiba-tiba harus berubah haluan nih, pindah ke tempat lain, Saya ngabarin. kabarin. Nggak didiemin aja ya? Oh jangan. Iya Masya Allah, Ntar ini tepuk dicari tangan dong Bu, memang gitu. Harus membangun nih semuanya nih dua-duanya, dari sisi laki-lakinya, suaminya dan istrinya harus saling membangun kepercayaan. Betul. Harus laporan, jadi nggak diteleponin gitu ya. Oke, ini selanjutnya nih kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Cecep. Dari sisi laki-laki dulu sih pengen tahu nih Ustadz Cecep nih, mohon izin sebelumnya. Baik. Sebenarnya gini, kalau menurut Ustadz Cecep dari sisi laki-laki, apa sih penyebab suami itu memiliki sifat overprotective? Karena overprotective ini, kalau boleh dibilang over itu jadi nggak bagus kan? Mohon Ya. izin silakan waktunya. Baik. Jamaah.
Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap cece. Ceria. Boleh tepuk tangan. Kok kurang semangat tepuk tangannya, Bu? Lemas ya, Bu? Kenapa sih suami overprotective? Ada 3 macam istri. Yang pertama tipe batik. Baik dan cantik. Istri saya itu. Ini yang hadir sekarang. Tapi campuran ada juga yang tipe macan. Manis dan cantik. Tapi saya yakin tidak ada di sini tipe yang ketiga. Apa itu? Macan tutul. Manis, cantik, kalau jalan mentul-mentul. Nah ini nih yang kayaknya suami harus overprotective. Takut jatuh mungkin ya. Karena secara fisik harus diawasi. Karena ada istri yang maaf, dia memiliki penyakit yang harus terus diawasi. Betul tidak? Jadi tidak selamanya overprotective itu jelek. Kadang-kadang bagus. Orang tua juga ada yang overprotective, sangat berlebihan. Tapi niatnya baik. Nah mana yang tidak baiknya? Itu yang harus kita perhatikan. Jadi sebab-sebabnya itu adalah pertama masalah hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah dalam jasad manusia ada segumpal daging, baik seluruh tubuh, jeleklah seluruh tubuh. Itulah namanya hati. Makanya kalau hati bersih, nggak curigaan, hati nggak berpenyakit, tidak akan orang overprotective yang berakibat kepada negatif. Yang kedua adalah masalah iman. Yang ketiga adalah masalah trauma. Yang keempat adalah masalah takut yang berlebihan. Maka di sini juga orang yang memiliki iman yang kuat, keyakinan yang kuat, kepercayaan yang kuat, dia percaya bahwa istrinya nggak akan macam-macam. Ini nggak akan overprotective. Tapi karena pernah terjadi masalah di masa lalu, dia memiliki ketakutan. Sehingga dia sangat overprotective. Jadi ada perbedaan ya, di situ ada protektif, ada yang namanya posesif, ada yang namanya adalah overprotective. Apa yang dinamakan protektif berasal dari protect. Protect itu melindungi. Kalau posesif itu lebih bersifat memiliki. Saya punya laptop, punya saya. Apapun harus saya lakukan sesuai keinginan saya. Bahaya juga nih kalau dia posesif banget sama pasangan. Oleh karenanya, maka yang paling parah adalah yang ketiga, yaitu overprotective yang berakibat kepada tindakan negatif. Disitulah yang harus dihindari. Jadi di sini kita harus siapkan diri kita. Dengan cara apa ibu-ibu? Siapkan dengan kepercayaan yang kuat kepada pasangan kita. Sebab-sebab tadi, masalah trauma harus dibicarakan dengan baik. Ada komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Jangan sampai istri dengan suami tidak ada komunikasi yang baik. Insya Allah, kalau kita beri penjelasan yang baik, maka tidak akan terjadi overprotective. Kenapa? Karena ada kepercayaan yang kuat. Tetap ceria. Masya Allah. Iya, tepuk tangan buat Ustaz Cecep. Ustaz Cecep jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sisi laki-laki tadi saya perhatiin karena kekhawatiran karena istrinya itu cantik. Alhamdulillah. Menurut suaminya masing-masing pasti istri yang cantik gitu ya. Betul. Terus yang keduanya adalah bicara masalah takut kehilangan. Jadi suami itu lebih overprotective kepada istrinya karena takut kehilangan itu tadi. Masalah trauma juga bisa. Trauma Jadi pernah bisa terjadi ya. masa lalu yang mengakibatkan dia memiliki ketakutan. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Cecep. Sama-sama. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustaz Cecep dok. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari sisi laki-laki, sekarang kita perlu juga mendengarkan dari sisi wanita nih tentang apa saja sih penyebab suami memiliki sifat overprotective atau overprotective. Mungkin Ustaz Lulu bisa membantu nih dari sisi wanitanya Ustaz Lulu ya. Iya, boleh. Karena biar adil, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustaz Lulu. Yang seimbang ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nini senyumnya lebar. Ibu yang hadir di sini apa kabar? Sehat semuanya? Ada yang dari Ambon. Kabar apa? Jadi tadi saya tanya bukan apa kabar apa? Karena kenapa Ambon manise? Terkenal apanya kalau Ambon ya? Sagu. Sagu, papeda, Masya Allah. Kemudian pisangnya? Pisang Ambon, hebat sekali. Kemudian ini colo-colo juga. Ini dari Kuningan Bunda ya, ijo-ijo Masya Allah Kuningan. Endilau makan permen,
kuning-kuning silaumen, Masya Allah. Sukses berkah terus untuk ibu semuanya. Insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, kita membahas tentang apa sih penyebabnya kok suami lelaki overprotective. Hanya sebatas protektif, itu Masya Allah kita bersyukur. Kenapa? Karena memang tugas lelaki untuk melindungi, menjaga kehormatan istrinya. Tapi overprotective ini yang bahaya. Penyebabnya apa? Yang pertama, tidak percaya terhadap istri. Maaf Bunda, makanya ketika suami memberikan kepercayaan, dipegang amanah tersebut. Mama mau kemana Mama? Mau itu Pak, ada jalan-jalan sama teman-teman. Oh iya, hati-hati, pulang jam berapa? Pulang jam 7 Mah, 7 malam. Oh iya, jam 7 malam harus pulang. Kenapa? Karena dijaga tuh Bu, amanahnya harus dijaga. Mama mau kemana? Mau ke pengajian Pak. Ya, habis ke pengajian langsung pulang ya Mah ya. Iya. Ternyata ibu mampir dulu kemana ya Allah, itu namanya tidak dipercaya oleh suami. Karenanya jaga kepercayaan. Ini penyebabnya suami menjadi overprotective. Kemudian apa? Merasa takut kehilangan. Masya Allah Bunda, kenapa? Karena ketika sudah menikah, maka ada ikatan mitsaqon ghalizo, ikatan yang teramat kuat. Dia adalah milik saya adalah miliknya. Sehingga ada rasa takut kehilangan. Karenanya Bunda maaf ketika ada suami berusaha untuk bertanya pada Bunda, mau kemana Mah? Mau ke pengajian, hati-hati ya Mah ya. Iya. Ditelepon, halo assalamualaikum, Mah lagi di mana? Baru juga nyampe depan pintu rumah Papa. Mama sampai mana? Baru juga jalan deket pengajian Papa. Masya Allah, terus diteleponin. Kenapa? Takut kehilangan. Itu bagus Bunda. Kemudian apa? Pernah dikhianati seperti yang dibilang oleh Ustaz Cecep tadi. Ada trauma. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Tapi bukan berarti pengalaman tersebut harus dihilangkan. Tapi bisa ada bekas-bekas pengalaman tersebut yang membuat diri ini menjadi takut. Karenanya itulah yang menyebabkan terlalu overprotective. Kemudian apa? Cemburu buta. Boleh Bunda punya sifat cemburu? Boleh. Boleh punya sifat cemburu? Boleh. Kenapa? Cemburu itu baik. Karena cemburu untuk bisa menegur, oh itu baik sekali. Tapi bahkan laki-laki tidak memiliki sifat cemburu, itu yang dikatakan dayus. Jadi kenapa? Waduh, bebas saja istrinya melakukan hal-hal yang tidak baik, dalam hal ibadah tidak diingatkan. Bahkan Allah Maha Pencemburu. Allah Maha Pencemburu, orang mukmin pun juga pencemburu. Allah Maha Pencemburu ketika melihat orang mukmin melakukan hal-hal yang haram. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah juga cemburu terhadap istrinya ketika ditunggu, mana ini istri saya? Belum pulang. Ternyata Sayyidatina Aisyah ketinggalan kalungnya. Kemudian diantar oleh Sofwan, bahkan Sayyidatina Aisyah naik ke atas onta, Sofwannya yang menggiring Sayyidatina Aisyah. Subhanallah. Tapi di situ banyak fitnah, Rasulullah pun cemburu. Kemudian Allah menegur dengan turunnya ayat Quran surah An-Nur ayat 11 sampai 26. Subhanallah. Cemburu ini perlu, tapi jangan terlalu cemburu buta. Terlalu cemburu tanpa ada alasan. Terlalu protektif melindungi tanpa ada alasan. Sehingga itu tidak baik. Naudzubillah min. Ibu, siapa di sini suaminya yang suka cemburu? Overprotective ada? Ibu-ibu Masya Allah sehat-sehat semuanya. Ya Allah. Enggak, katanya enggak. Suami saya mah gado-gado dimakan Bang Mamat, saya kemana aja bodo amat. Ya Allah. Masya Allah, justru harus ada seperti itu. Kenapa? Kita bersyukur kepada Allah ketika suami kita menanyakan kita kemana, kemudian kamu mau apa. Kenapa? Karena seperti itu merupakan perhatiannya. Dia sayang kepada kita, itu wujud dia menjaga kehormatan. Dia menjaga kehormatan. Ya udah nggak boleh. Karena kenapa? Izin mencari ridho suami. Subhanallah. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Terima kasih.
kasih banyak Ustazah Lulu. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Ustazah Lulu jadi sebenarnya boleh dibilang hampir sama ya. Kalau laki-laki sama perempuan itu kalau bicara masalah overprotective karena permasalahan-permasalahan yang sama Sama, ya. betul. Dan mirip-mirip. Jadi insya Allah ini mudah-mudahan karena saling percaya ini harus dibentuk ya Bu ya. Dari awal pernikahan. Selama pernikahan juga tetap dijaga. Jadi jangan sampai saling melukai. Karena melukai jadi ada trauma. Nauzubillah. Terima kasih banyak Ustazah Lulu. Sama-sama. Nah ini Masya Allah nih buat jamaah semua yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di studio. Ustazah Lulu sini aja Ayah. Ustazah Lulu. Nih kita juga perlu tahu nih, biasanya laki-laki Bu, laki-laki kalau cemburu kelihatan nggak Bu? Suka nggak kelihatan ya Bu ya? Iya. Mau tahu Bu ciri-cirinya bagaimana? Mau tahu nggak Bu? Ciri-cirinya suami yang overprotective atau lagi cemburuan. Nih sesaat lagi akan dijelaskan oleh Ustadz Syam. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Buat anda yang baru bergabung, tema kita hari ini luar biasa banget. Temanya adalah suamiku overprotective. Tuh 2, 3. Suamiku overprotective. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau kita berbicara tentang kenapa sih suami bisa jadi overprotective, karena tadi disebabkan oleh hal-hal yang pernah trauma, karena takut kehilangan, karena rasa cinta yang terlalu berlebihan. Jadi macam-macam nih. Nanti akan dijelaskan lagi lebih banyak oleh Ustadz Syam dan juga Ustadz Cecep, Ustadz Maulana dan juga Ustazah Lulu. Tapi sebelumnya nih saya mau kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di studio nih, yang mau nanya nih seputaran tema, boleh silakan. Ada yang mau nanya Bu, silakan angkat tangannya Ibu. Silakan, sebentar, mana ya? Aduh tangannya 2 angkatnya. Oh yang ini dulu, yang sebelah sini. Ibu silakan, mohon izin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhaidaratu Konsina dari Majelis Ta'lim Al-Muttaqin Ori Ambon. Ih Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa dari Ambon nih jamaahnya nih. Silakan Ibu. Ini saya mau bertanya, saya ini menikah sudah 15 tahun. Alhamdulillah. Tapi dalam perjalanan ini kami masih ada selisih paham dalam rumah tangga kami. Di mana mungkin suami saya merasa dia itu pimpinan rumah tangga, dia selalu merasa benar. Masalahnya sebenarnya sepele. Kadang saya itu sering keluar dengan teman-teman saya, tapi kalau sudah kembali suami saya itu suka marah-marah dan selalu emosi. Tapi kalau kebagian dia yang keluar dengan teman-temannya, kalau sudah kembali saya itu tidak boleh protes dan tetap harus diam. Dalam menyikapi keadaan seperti ini saya harus bagaimana menghadapi sifat overprotective seperti ini. Mohon penjelasan dari Ustadz. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja dari yang pertama dari Ustadz Maulana nih, mohon izin Pak Ustadz. Kalau membicarakan tentang suami yang dalam artian dia cuma mau dimengerti tapi dia tidak bisa mengerti kita, Ibu begini, berikan pembelajaran yang baik buat suami, menegur dengan cara yang baik. Pak, masa Bapak bisa saya tidak? Suami kadangkala mau menjelaskan, cuma ibu yang tidak mau menerima penjelasannya. Bu, jangan marah ya Bu. Budaya satu daerah kan beda-beda. Kadangkala di daerahnya ibu mungkin suaminya begitu, tapi di daerah lain juga sama. Apa bedanya dong berarti? Bedanya gini Bu, mohon maaf ya. Suami itu rata-rata pasti maunya dimengerti. Egois. Bukan egois. Kalau ini kan egois ibunya istri suaminya nih berarti ceritanya. Mau dimengerti, tahu nggak mau dimengerti Bu? Mau dipahami. Manggut-manggut ikuti aja dulu. Kalau perlu ibu ikut juga bergaul sama teman-temannya. Oh, dia suka begini ya. Ada teman saya. Sekaligus keluarga saya sih. Iya Pak Ustadz. Suaminya suka makan di luar. Apakah dia marah? Tidak. Justru dia datangi di tempat mana dia makan, restoran mana dia makan. Terus dia datang ke dapurnya mempelajari masakan ini dia suka. Dia bikin di rumah itu. Jadi kan suaminya ibu kan tinggal di rumah, nggak nyambung ngomongannya sama ibu. Iya. Mungkin coba dari sisi wanita nih mungkin bisa juga dibantu, silakan Ustazah Ya dulu. Alhamdulillah Bunda, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi wanita yang solehah, yang tetap taat
kepada suami. Dan perlu juga didiskusikan Bunda, ditanya suaminya, kenapa sih kok nggak boleh keluar? Karena kita juga perlu tahu apa alasan suami. Kemudian juga kalaupun tidak, kita nggak boleh ada keluar sendiri bersama teman-teman. Suami juga coba untuk ajak ikut untuk kegiatan kita. Kemudian para suami, kita butuh yang namanya quality time, kita butuh me time, waktu untuk sendiri. Misalnya pergi untuk senam, kemudian pedicure, manicure, pedicure gitu ya. Itu butuh tuh wanita. Kenapa? Karena memang itulah wanita, harus ada waktunya walaupun itu hanya 1 hari ataupun 2 jam, 3 jam, dan suami itu perlu adanya kepahaman tentang hal itu, insya Allah. Iya, Masya Allah. Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah ya, jelas ya. Terima kasih banyak Ibu nih. Makanya mungkin perlu diperhatikan juga nih buat semua para wanita yang ada di sini dan juga jamaah yang ada di rumah. Kalau laki lagi ngambek, lagi cemburuan tuh kelihatan. Ada ciri-cirinya. Nah, langsung aja nih kita jelaskannya oleh Ustadz Syam nih. Bagaimana ciri-ciri laki-laki yang memiliki sifat overprotective terhadap pasangannya. Silakan Ustadz Syam, mohon izin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu. Iya. Over artinya apa, Bu? Wah, udah dari tadi dengerin tausiah nih. Over artinya terlalu, ya, Ibu ya, dipahami dulu nih ya. Over artinya terlalu. Oke, protektif artinya, nah ini dari tadi nih. Protect artinya melindungi. Melindungi, protektif sifat untuk melindungi. Terlalu melindungi. Salah nggak kalau ada orang terlalu melindungi, Bu? Salah nggak kira-kira? Nggak kan? Enggak, overprotective enggak salah. Tapi jikalau kita mengartikan dalam segi istilah overprotective ini dianggap bahwasanya dia rasanya ingin memiliki. Rasa ingin memiliki, bahwa saya yang punya ini orang. Ini punya saya nih, ini punya saya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa keluar karena saya yang memerintahnya. Saya adalah bosnya misalnya, saya adalah imamnya, berarti saya memiliki dia. Nah, bagaimanakah ciri-ciri orang yang memiliki sifat overprotective ini? Coba lihat, di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ayat yang begitu indah ini memerintahkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar beriman, maka jagalah diri kalian. Kita disuruh menjaga diri kita dari hal-hal yang mencelakakan kita. Apakah Islam cukup menjaga diri sendiri? Ternyata tidak. Ku anfusakum, jaga diri. Setelah diri kalian terjaga, wa ahlikum. Dan jagalah keluarga kalian. Lindungilah keluarga kalian. Protektiflah terhadap keluarga kalian. Ku, ada kalimat ku, ada kata ku. Ku artinya kalimat perintah, fi'il amr. Kalau ada kalimat perintah di dalam Al-Quran, di dalam ayat atau di dalam dalil, maka hukumnya adalah wajib. Jadi wajib bagi laki-laki protektif terhadap keluarganya. Jangan mau, Bu, kalau misalnya ada orang tua yang membiarkan anaknya dibonceng sama laki-laki yang bukan mahramnya. Kecuali ojek ya. Kecuali ojek. Kalau ojek kan profesional. Nah, kalau misalnya anaknya dibawa-bawa kemana gitu sama orang yang bukan mahramnya. Ibu-ibu biasanya begitu, "Ma, kok tidak ada pacarmu yang jemput?" gitu kan. Nah, itu naudzubillahi min dzalik. Kemudian ciri-cirinya yang pertama adalah ingin didengarkan dan ibu selalu salah. Orang lain selalu salah dan dia doang yang benar. Itu ciri yang paling utama tuh, orang-orang yang overprotective atau posesif. Bahasa lainnya adalah posesif, rasa ingin memiliki. Yang kedua, cirinya adalah, sudah dijelaskan tadi oleh para narasumber kita, bahwasanya orang-orang yang seperti ini ingin dimengerti tapi susah untuk mengerti. Kalau ingin dimengerti adalah fitrahnya manusia, tapi janganlah kita susah untuk mengerti orang lain. Kalau kita ingin dimengerti, cobalah untuk mengerti orang lain. Yang ketiga cirinya, cemburuan gak jelas. Cemburuannya nggak jelas.
Nah, nggak jelas. Kalau ada alasan cemburu buta yang dilarang dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya cemburu yang nggak jelas ini cemburu buta adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ciri yang keempat ini rasa ingin memilikinya besar. Rasa ingin memilikinya, merasa memiliki. Apalagi ini buat teman-teman yang ada di rumah, pacarnya misalnya kan, suami istri aja dilarang untuk rasa saling memiliki. Rasa memiliki itu milik kita, ini semuanya miliknya Allah. Tapi kita bukan memiliki, tapi kita berpasangan. Kalau suami istri, nah sekarang masih pacaran, Anda sudah dilarang untuk bergaul dengan laki-laki lain misalnya. Bagaimana? Apakah Anda sudah yakin bahwa cowok itu pacar Anda sekarang yang akan menikahi Anda? Gimana kalau sekarang Anda tidak mau bergaul dengan laki-laki yang lain, lalu laki-laki yang Anda sayangi, yang tadi protektif banget sama Anda itu, yang posesif sama Anda, meninggalkan Anda. Di mana Anda akan bergaul? Di mana teman-teman Anda yang lain? Gara-gara pacar Anda satu orang, Anda meninggalkan teman-teman Anda yang lainnya. Nah, ini yang bahaya nih buat teman-teman yang ada di rumah biasanya. Iya, nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi nggak usah pakai pacaran lah, Iya. makanya langsung aja perkenalan keluarga kalau memang mau Pacaran serius. itu menimbulkan dosa. Iya. Kalau mau pacaran setelah nikah. Setelah nikah. Tapi tadi jelas tuh lumayan ya, alhamdulillah. Maksudnya dalam pengertian kalau laki-laki itu yang overprotective itu seperti apa biasanya? Suka ngelarang-larang nggak jelas, suka cemburu buta. Nah itu hati-hati Bu, harus diperhatikan juga. Sebenarnya ikutin aja apa maunya. Tadi kan seperti Bu ditanyakan, ikutin maunya, insya Allah dengan diikutin maunya nanti dia akan reda dengan sendirinya. Masya Allah. Nih. Pertama dari 3 bersaudara, perempuan semua. Adik saya yang kedua hanya beda 1 tahun dari saya, tapi kedua orang tua saya selalu menganggap adik saya yang kedua itu anak pertama mereka. Dari semenjak saya kecil sampai kita semua udah berkeluarga, apa yang diucapkan saya itu selalu salah. Sementara apa yang diucapkan adik saya yang kedua itu selalu benar di mata orang tua saya. Terus bukan hanya itu, orang tua saya menganggap saya anak pembawa sial dan tidak bisa apa-apa. Saya merasa orang tua saya itu salah dengan pola asuh yang seperti ini. Apa yang harus saya lakukan ya? Oke Mbak gini, ini kan Mbak kan bercerita dari sisi anak yang merasa terzolimi. Tapi kan kita belum tahu nih dari sisi orang tuanya seperti apa. Mungkin Ustaz Cecep bisa membahas lebih kepada dari sisi orang tuanya. Kenapa seperti ini? Cari penyebabnya, ini sangat penting sekali. Iya. Ini harus ada komunikasi Anda dengan ibu, ya, bicara 4 mata, ada 4 ya, ya. Dengan ibu, apa yang menyebabkan kok seperti ini sih? Nah, ada satu doa nih supaya hati ibu bisa kembali baik ya. Kalau mungkin maaf secara psikologis ada masalah, tolong bisa diikuti sama-sama Bu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Jadi yang paling penting adalah cari penyebabnya. Ketika kita tahu penyebab, maka kita akan bisa memberikan solusi. Tapi kalau nggak tahu, ya sudah, susah. Ada alasannya pasti orang Ada tua alasannya, intinya ini ya. harus ada komunikasi. Kenapa kok dia menganggap anak pertamanya ini seperti anak kedua, anak keduanya seperti anak pertama? Mungkin dari sisi anak-anak, silakan Ustaz Syam. Baik, misalnya ada orang tua yang nggak percayaan sama kita, mungkin saja karena memang kita nggak bisa dipercaya, mungkin saja, atau mungkin ketika memang orang tua ini anggap saja orang tua kita salah ya, karena orang tua kita juga manusia kan, bapak ibu kita, ayah ibu kita adalah manusia biasa yang mungkin saja juga bisa melakukan kesalahan terhadap anak-anaknya. Kalau kita merasa bahwa pola asuh mereka yang salah, kita yang memperbaiki pola berbakti kita kepada mereka, supaya apa? Karena kita tetap diwajibkan, walaupun misalnya orang tua kita ini maaf kafir, kita tetap berbuat baik terhadap mereka. Ini kan orang tua kita bukan kafir, bukan yang seperti apa-apa, kita tetap berbuat baik terhadap mereka walaupun di dalam hati kita dongkol. Walaupun dalam hati kita tidak terima dengan pola asuh mereka, dengan cara mereka memperlakukan kita tetap mencari kepercayaannya, tetap mendoakan mereka. Ustaz Zalalu ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua tetap berbuat baik, tetap wajib untuk berbakti kepada orang tua. Nah, mudah-mudahan bisa meningkatkan prestasi, tunjukkan kita ini memiliki akhlak yang baik dengan prestasi yang meningkat. Insya Allah orang tua pun juga lebih merasa bahwa dia memang harus dijadikan anak yang solehah sebagaimana seperti anak yang kedua, insya Allah. Iya, gimana Mbak? Ada yang masih mau ditanggapi lagi?
Tapi saya kayak merasa nggak adil gitu, Ustaz. Oh, merasa nggak adil. Merasa nggak adil dirinya. Ini Pak Ustadz. Berbicara tentang adil. Adil itu bukan sama rata, tidak. Adil itu adalah sesuai kebutuhan. Kira-kira orang tua sudah menganggap kita sudah hebat, udah mandiri, sehingga fokus pada adik. Betul? Karena ketidakadilan itu jangan melihat dari pola pikir kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Ingat, bagi orang tua yang tidak berlaku adil kepada anak, ada ancamannya buat mereka semua juga. Ancamannya apa? Orang tua yang tidak berlaku adil kepada anaknya akan menghasilkan kedurhakaan terhadap dirinya. Itu, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan ketahuilah, bisa jadi orang tua lebih sayang kepada adiknya karena adiknya memiliki kekurangan. Bisa jadi. Sehingga orang tua lebih fokus sama dia. Mungkin kurang ilmu atau ada ketidakmampuan. Jadi berbaik sangka aja. Kalau perlu bantu orang tua untuk berbakti lewat adik-adiknya. Intinya ditunjukkan bahwa kalau seandainya dia merasa dirinya mampu, Mbak ini merasa dirinya mampu lebih benar, tunjukkan kepercayaan kepada orang tua. Biar orang tua juga berpikir sendiri. Pasti orang tua tuh gak buta intinya ya. Terima kasih banyak loh Mbak. Pertanyaannya bagus banget. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat semua jamaah yang ada di rumah ini, buat anak-anak muda khususnya, supaya tidak berburuk sangka terhadap orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang nih sebelum kita nanti lanjutkan lagi tausiah dari narasumber kita akan mendengarkan nih ada lagu yang akan dibawakan oleh Nas Indonesia yang diangkat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Nas. Yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya, sesuai dengan sabda sang Nabi. Yang terbaik darimu, yang terbaik pada istrinya, terbaik pada akhlaknya, akhlak pada istrimu. Yang terbaik darimu, yang terbaik pada istrinya, terbaik pada akhlaknya, akhlak pada istrimu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di dalam surah An-Nisa bahwasanya
laki-laki adalah qawwam bagi perempuan, adalah pengurus bagi perempuan, adalah imam bagi perempuan. Jadi kalau ada masih ada laki-laki, nggak boleh imamnya jadi perempuan ya Bu ya. Nggak boleh perempuan jadi imam kalau masih ada laki-laki. Kecuali kalau perempuan semua, yang imam boleh jadi perempuan. Qawamun 'ala nisa. Kenapa demikian ya Allah? Ya udah, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'. Kenapa kok laki-laki yang jadi imam? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'. Karena memang Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibandingkan wanita. Bukan berarti wanita lebih rendah daripada laki-laki, bukan. Akan tetapi dalam hal ini laki-laki lebih di atas daripada perempuan, tapi dalam hal lain perempuan juga bisa jadi lebih di atas daripada laki-laki. Tidak ada pembatasan dalam Islam, semuanya Allah samaratakan. Masing-masing orang diberikan kelebihan masing-masing. Jadi jangan mengatakan bahwa ayat ini untuk mengintervensi perempuan, bukan. Bima faddalallahu 'ala ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu, dan wanita yang solehah itu ibu. Mau jadi wanita solehah ibu? Mau anak-anaknya putri-putrinya jadi putri-putri yang solehah? Syaratnya apa? Fas-salihatu, dan orang-orang yang solehah itu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Syaratnya cuma 2, taat sama Allah dan taat pada suami. Qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Kalau istri, kalau seorang wanita sudah taat sama Allah dan taat pada suami, hafidhatul lil ghaibi ma hafidhallah wallati takhafuna nusyuzahunna. Kalau kalian khawatir tentang kedurhakaan mereka, tentang nusyuznya mereka, tentang perlawanan seorang wanita terhadap kalian, istri kalian terhadap kalian, ini bukannya Syam mengajarkan, tapi Al-Quran yang ngomong, nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum. Kalau mereka tidak berbuat salah sedikit pun, atau mereka sudah berusaha taat sama Allah, menjalankan sholat 5 waktu, mentaati seluruh apa yang dikatakan suami selama sesuai syariat, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan pernah mencari-cari kesalahan mereka. Ya, ini buat laki-laki, jangan pernah mencari-cari kesalahan wanita. Orang yang overprotective biasanya orang sebenar-benar itu orang kita masih cari kesalahannya. Itu kalau orang posesif, dia sudah benar, ini sebenarnya sudah terbukti faktanya bahwa dia memang tidak berbuat salah, tapi kita selalu curiga, kita selalu mencari-cari kesalahannya. Ini yang dilarang dalam ayat 34 surah An-Nisa ini. Fala tabghu alaihinna sabila. Kalau dia sudah taat sama Allah, sudah menjalankan salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, berzakat, semua itu sudah dijalankan, kemudian dia berusaha taat kepada suami, kemudian jangan pernah cari-cari kesalahannya. Kenapa? Innallaha kana 'aliyan kabira. Karena sesungguhnya Allah, hanya Allah lah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha mengetahui segala sesuatu. Hai para suami, hai para lelaki, kalian bukan laki juga nggak boleh terlalu berlebihan juga overprotectivenya. Jadi akhirnya timbulnya adalah suuzon kepada istri. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi nih, saya mau coba tanya dulu nih. Bintang tamu mau ditanya apa mau nanya? Mau nanya gue. Mau nanya aja ya. Oke, silakan Vi. Tadi kita bahas masalah ketika suami overprotective terhadap sang istrinya. istri. Ini kita bahas kebalikannya. Baliknya, jadi istrinya yang overprotective. Oke. Gimana kalau istri yang overprotective kepada suami? Jadi suami kemarin diteleponin terus. Betul. Suami nggak ngelakuin apa-apa, dituduh ngelakuin apa-apa. Aduh, astagfirullahaladzim. Sampai akhirnya ketika suaminya pulang itu males. Nggak mau pulang. Nggak mau. Lebih enak di luar daripada di rumah gitu. Nyaman di rumah. Terus sampai ujungnya, naudzubillah min dzalik, sampai dia punya niatan nyari istri lagi yang bisa bikin dia nyaman. Tuh gimana tuh? Aduh, nah lo. Itu Ini gara-gara siapa nih? Gara-gara istri kan? Iya, gara-gara ya, jawab perempuan dulu deh kalau gitu deh. Silakan saja dulu. Itu yang terakhir, mudah-mudahan enggak ya. Masa ada niatan lagi untuk mencari yang kedua. Kita ada islah, ada perbaikan dulu. Dalam artian yuk sama-sama kita ada kumpul untuk laki-laki dan perempuan, istri dan suami. Apa sih yang
yang kurang, kemudian yang mana yang sikap aku, perilaku aku yang kamu nggak suka. Kemudian setelah itu kita juga bisa bertanya sama ibu dari mertua, kita bisa bertanya sama mertua, apa sih mah kok dia bisa seperti ini? Oh mungkin nggak suka kali seperti, karena memang yang lebih tahu itu ibunya. Kemudian apa adanya quality time. Kadang wanita itu kenapa terlalu overprotective, dia juga sayang sekali sama istrinya, takut kehilangan juga sama. Kemudian juga mungkin ada trauma yang berlebihan. Jadi setelah itu kita ada quality time. Quality time itu waktu bersama. Mungkin maaf bagi laki-laki, ini biasanya ya laki-laki. Saya udah pulang kerja, kemudian ketemu, itu udah cukup. Itu juga kita udah ketemu. Kemudian kita juga udah jalan-jalan kemarin, tapi tidak. Quality time ini adalah waktu antara kebersamaan suami dan istri untuk saling sharing apa yang kurang untuk menuju masa depan yang lebih baik. Yang terakhir, Anit sepertinya tidak setuju. Iya, sebenarnya kadang-kadang begini. Mungkin maksudnya bukannya seperti itu, tapi kadang-kadang benar apa yang tadi dikatakan oleh si Alfi ini. Alfi bilang bahwa kadang-kadang tuh bini-bini tuh bawel jadinya kesannya, seolah-olah begitu Pak Ustadz. Nggak percayaan banget sama suaminya, daripada dituduh-tuduh dengan sekalian gue lakuin gitu maksudnya ya. Kalau mau memperbaiki istri, perbaiki dulu diri kita. Kenapa istri itu overprotective kepada suaminya? Karena bisa jadi pernah terjadi kesalahan suami terhadap istri. Begini, ketika istri terlalu curiga sama kita, terlalu curiga protektif, maka introspeksi dulu diri kita. Kemudian yang kedua, berlaku bijaksana. Habis itu hargai istri. Kemudian ingat pengorbanan istri. Kata Umar bin Khattab, kenapa Umar bin Khattab itu takut sama istri? Bukan, karena mengingat jasa-jasa istri. Jadi sebaiknya kalau tidak seberapa ini, istriku luar biasa loh pengorbanannya, ya. Jadi lebih baik semuanya dua-duanya introspeksi diri. Diskusi lagi lebih baik, kenapa mama kok bisa cemburuan banget sama aku gitu ya kan. Berarti, padahal aku kan juga selalu bilang gitu dan lain-lain. Iya, berarti dengan kata lain tunjuk diri sendiri terlebih dahulu. Masya Allah. Tepuk tangan lu dong buat Afi dong, bagus banget pertanyaannya ini. Nah nih, mungkin nih, siapa ada mau nambahin atau mungkin Ustaz Cecep? Boleh, silakan. Saya? Boleh. Jadi yang paling penting adalah Rasulullah dengan Aisyah menceritakan, Aisyah itu, aku sering lomba lari dengan Rasul dan aku menang. Besoknya Rasulullah menang. Ini balasan kemarin. Betapa romantisnya. Jadi olahraga itu kalau bisa istri diajak. Jangan sampai istrinya bernama Ai, yang kita ajak Dewi. Nah itu siapa? Itu instrukturnya mungkin. Ya. Gimana itu nggak sih? nyambung ya. Jadi harus diajak. Ini kadang-kadang ya, Papa mau badminton dulu. Mama ikut nggak jadi. Itu Ustaz Cecep. Enggak, bukan. Jangan gitu dong. Dulu. Sekarang enak. Suami-suami sekarang sudah lega. Biasanya kan laki-laki itu kan paling malas nganterin istri pergi belanja di mall kan. Sekarang kan sudah ada mall yang ada tempat mainnya. Betul. Kan ada jadi bisa nunggu. Ustaz siapa yang mau tambahkan, boleh silakan sedikit. Baik, kalau kita berbicara tentang perempuan dari sisi psikologis, pernah narasumber kita juga menyampaikan bahwasanya memang perempuan itu memang kalau ngomong ya ngomong terus, emang nggak bisa berhenti ngomong. Jadi 25.000 kata per hari 25.000 kata per hari. Iya. Kalau laki-laki cuma 7.000. 7.000. Jadi kita sebagai laki-laki inilah salah satu ujian kita yang mungkin ini yang bisa bikin kita masuk surga. Betul. Karena sabar mendengarkan omelan gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Ini balik lagi kita ke tema kita hari ini nih, Masya Allah nih. Tentang suamiku overprotective. Langsung aja kita minta tausiah dari Ustaz Cecep tentang termasuk ke dalam golongan apakah suami yang terlalu overprotective terhadap pasangannya. Silakan Ustaz Cecep, tepuk tangan buat Ustaz Cecep. Makasih Bang. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep. Ceria. Terima kasih. Nggak apa-apa, bunga ikhlas juga nggak apa-apa. Ini Bu, ada pintu yang kuat banget Bu. 3 orang nggak bisa buka. 5 orang nggak bisa buka. Ternyata pintu yang didorong ada tulisannya tarik. Jadi ini masalah nih. Ya, jadi sebabnya itu harus dicari nih. Ini penting sekali nih. Termasuk golongan apa suami yang overprotective? Pertama adalah orang yang kurang ilmu. Jadi dia kurang pengetahuan. Kalau dalam istilah penyakit namanya kutilan. Kurang tahu ilmu pernikahan. Tepuk tangan sih biasanya.
Biasanya ya, saya cuma bilang biasanya. Kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak usah di merasa terpaksa. Janganlah berjalan seperti gunting, lurus tapi memisahkan sesuatu yang menyatu. Jadilah seperti jarum, menusuk dan menyakitkan, tapi menyatukan sesuatu yang terpisah. Iya. Tuh kan beda tepuk tangan yang ikhlas. Jadi di sini penting nih, harus ada ilmu nih. Makanya cari pengetahuan yang baik. Ini kenapa dia harus dicurigai? Ini harus betul-betul, Bu. Maaf, mungkin memang suaminya gak dipercaya, betul nggak? Seperti ini yang ganteng ini udah ganteng tapi dipercaya sama istrinya. Mungkin saya kan nggak tahu. Saya bukan istrinya, benar nggak? Saya bukan istrinya. Tapi saya lihat, aduh luar biasa ibu-ibu ya. Dengan istrinya itu kalau ngobrol saling berbincang-bincang. Ada komunikasi yang baik. Ya kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Dan juga Sam dikasih pasangan yang saleh. Amin ya Allah. Saleh. Aminnya batal ya Allah. Maaf Sam. Salehah. Aminnya batal. Tapi Sam, Salehah. saya sering nyinggung-nyinggung itu bukan apa-apa supaya kamu tetap pasti cari pasangan. Amin. Yang bisa dipercaya. Maaf bukan mentertawakan kamu, tapi nggak apa-apa. Kamu ditertawakan karena sendirian, nggak apa-apa. Daripada banyak orang setelah menikah tidak bisa tertawa. Ini curhat nih. Ini curhat. Ini curhat. Ngerti nggak Sam? Ngerti. Wah, suka. Ini penting. 2, orang yang kurang sabar. Jadi dia kurang sabar. Makanya kalau ada suami, maaf, terus aja Bu nanya-nanyain kita. Sesuatu yang menakutkan itu apa? Saya di depan pernah 10 preman nggak takut. 20 polisi saya nggak takut. Karena memang acara buka puasa bersama. Kenapa mesti takut? Ini nih. Tahu nggak? Sesuatu yang menakutkan bukan preman 10 di depan kita, bukan polisi 20 di depan kita, tapi suatu yang menakutkan. Lihat handphone 33 kali miss call dari istri. Bener nggak? Ini penting nih. 3, orang yang kurang ikhlas. Jadi dia tidak begitu ikhlas untuk menerima istri kita. Ingat baik-baik. Ketika Allah menurunkan seseorang yang membuat kita menangis, sebenarnya Allah sedang menguji kita. Apakah kita sabar atau tidak? Ketika datang orang menghina kita, Allah sedang menguji kita, memberi kita pelajaran. Apakah kita kuat atau tidak? Ketika ada orang yang mencaci maki kita, Allah sedang mendidik kita. Apakah kita betul-betul orang yang ridho dan ikhlas? Jadi itulah, miliki keikhlasan dalam hati, kesabaran. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Jadi kadang-kala banyak juga memaksakan pasangannya Betul. sesuai keinginannya. Dia paksa naik-naik, tetap tengah-tengah, nggak bisa naik. Kenapa Jangan dipaksa, gitu? karena dia adalah celana. Oh, Celana iya. itu kalau biar ditarik naik, nggak naik, Nggak karena naik. dia memang di tengah-tengah. Itu tengah-tengah doang. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang memang tidak mungkin dipaksakan. Sangat Masya Allah, menginspirasi. ya. Iya. Ini buat jamaah yang di rumah ini jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan bagaimana caranya meminimalisir dan menghadapi sifat overprotective suami yang akan dijelaskan oleh Ustazah Lulu. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yang terbaik darimu, yang terbaik pada istrinya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Membicarakan tentang overprotective ini karena kita berbicara di Islam itu indah, maka senantiasa kita melihat dulu sisi positifnya. Apa keuntungannya kalau ada suami ataupun istri atau pasangan itu overprotective? Ternyata ada keuntungannya. Mau tahu, Bu? Mau tahu? Ternyata keuntungannya adalah mendapatkan perhatian lebih.
Apalagi mendapatkan perlindungan yang lebih. Perhatian dan perlindungan ini senantiasa ibu-ibu butuh kan? Ibu mau disayang suami. Panjangkan rambutmu. Sayang. Panjang sayangnya. Kalau pendek rambutnya sayang, sayang, sayang. Jadi kalau botak sayang. Makanya panjangkan. Kemudian ada lebih sering dimanja. Ning nong gitu kan. Itu luar biasa loh. Tapi ketahuilah, ternyata kalau over pasti ada dampak negatifnya. Segala sesuatu pasti ada resikonya. Resiko apa yang dapat ketika ada namanya overnya di sini, ada kelebihannya membatasi ruang gerak. Mau kemana? Enggak, situ. Mau kemana lagi? Kenapa, Bu? Merasakan seperti itu? Ibu lebih senang tinggal di rumah atau di rumah mertua? Rumah sendiri. Rumah mertua setengah mati makan kerupuk. Kedengaran bunyinya. Apalagi? Tidak bebas berteman dengan siapapun. Tapi itu wajar. Yang namanya suami ataupun istri pasti tanya, rambut siapa ini? Itu lagu lama ya? Jadi pantasan orang tidak tahu ya. Ada lagi, cepat bosan. Ini bahaya. Sehingga ketika ini sudah terjadi, sesuatu yang tidak bebas, susah bergaul, cepat bosan. Ini bisa berakibat retaknya rumah tangga tersebut. Karena ini bahaya loh. Ini ketika orang selalu dicurigai, ingat ya. Batas curiga itu di bibir. Batas curiga itu di mana? Di bibir. Ketika sudah melewati bibir, berarti dia sudah memfitnah, menuduh. Oke, coba Aldi bantu dong. Ini pasti nih suamiku nih. Tadi dia pasti wanita lain deh. Buktinya bajunya mesti gak secek itu. Aduh, sebel deh nih. Awas ya nanti ya. Aku akan balas. Gini. Sepanjang tidak keluar dari mulut aman. Ternyata tidak begitu. Ternyata suamiku gak pulang. Ternyata cariin aku kado. Kan gitu ya Bu ya. Kalau suami kasih kado Bu, langsung gembira ya. Aduh, dasternya bagus sekali. Padahal Ibu tidak suka itu. Akan kupakai terus supaya cepat robek. Biar beli baru. Jangan, daster apa ini? Padahal suaminya sudah cari keliling kemana-mana. Karena susah dapat ukurannya Ibu. Jamaah, jangan marah ya. Sayangi suami, sayangi pasangan. Karena kita adalah orang pilihan dari pasangan hidup kita. Mana tepuk tangannya dong? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Insya Allah semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita sehingga dalam keluarga melahirkan rasa kenyamanan, keamanan, dan saling percaya antara satu dan yang lainnya. Karenanya ada tips yang insya Allah mudah-mudahan kita jalankan bagaimana agar suami kita dan kita harus menjaga agar tidak terlalu berlebihan, overprotective. Yang pertama adalah jalin komunikasi. Subhanallah, ketika kita menjalin komunikasi maka akan tahu karakter masing-masing. Kemudian juga kita akan mengerti apa yang suami kita inginkan dan suami kita pun juga mengerti apa yang kita inginkan. Kemudian meyakinkan suami bagaimana kalau misalnya saya ini bisa dipercaya. Maka yakinkan suami bahwa kita mampu menjadi percaya untuk bisa pergi kemanapun kita mau, tapi tetap suami pun harus menaruh rasa percaya itu kepada kita. Karenanya coba untuk bisa memegang amanah tersebut. Kemudian apa? Mendengarkan keluh kesah suami. Subhanallah, karena memang kita adalah manusia, makhluk khata wan nisyan, tempatnya khilaf, tempatnya salah, tempatnya lupa, punya kekurangan, punya rasa sedih. Karenanya kita pun juga harus memahami sebagai wanita untuk mendengarkan keluh kesah suami.
kemudian meminta suami untuk memiliki waktu khusus untuk kita atau quality time, waktu bersama. Kemudian suami pun juga paling tidak mengerti bahwa istri pun juga harus memiliki me time, waktu privasinya, bagaimana untuk pergi belanja, pergi shopping bersama teman-temannya, untuk berkumpul, untuk mengaji, dan suami tidak perlu ikut, tapi taruh rasa kepercayaannya tersebut. Kemudian konsultasi. Kita pun ketika ada rasa galau, God always listening, always understanding. Allah yang maha mengerti, Allah memahami, dan Allah mendengarkan keluh kesah kita. Plus kita tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Kita tanya kepada guru kita, ini bagaimana ya agar menaruh rasa percaya suami. Kok suami terlalu overprotective? Suaminya kita ceritakan bagaimana. Tapi tergantung bagaimana kita memilih orang yang mampu dipercaya. Kemudian apa? Menjaga kehormatan. Subhanallah, suami ketika overprotective itu pun baik. Kenapa? Karena melindungi, menjaga kehormatan. Dan hati-hati, jaga ini terhadap diri kita masing-masing. Karenanya senantiasa bersabar dan bersyukur. Pasti ketika kita senantiasa bersabar, ada keuntungan yang kita dapat. Kemudian bersyukur. Maaf, tawakal juga harus kita lakukan, tawakal kepada Allah. Ketika suami mengutarakan niatnya, maaf mama, sepertinya tidak baik untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak dikenal di sosial media. Maka kita jaga keinginan suami untuk hati-hati. Oh iya, berarti saya harus mengurangi ya. Karena memang suami bertujuan untuk menjaga kehormatan dan melindungi istri. Insya Allah ikan lohan punya pabarkah, mudah-mudahan berkah. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Nih kalau istri yang berkata seperti itu pertanda alhamdulillah, berarti amallah dunia. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah robbil alamin. Tak terasa waktu sudah di ada penghujung acara dan waktunya kita untuk pamit nih. Sebelumnya terima kasih banyak buat bintang tamu kita. Boleh sama-sama ke depan, Alfi. Siap. Terima kasih banyak udah sharing Sama-sama. juga dari pengalaman. Ini terima kasih banyak juga buat jamaah semua yang dari Ambon. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Dan juga jamaah yang dari Kuningan. Terima kasih banyak. Tepuk tangan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan untuk jalan pulang nanti. Dan buat jamaah yang di rumah, jangan lupa nih, bagi Anda yang punya grup kosidahan yang mau daftar sini, boleh maksimal 12 orang, kirimkan videonya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Akhirnya saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.